Nah, itu ya. Kita mulai dari pengolahan data untuk mendapatkan distribusi tunggal, gitu ya. Kita punya data ada sejumlah 100 data, gitu ya, mengenai tahun lahir 2002, 90 dan sebagainya. Ada 100 data. Bagaimana caranya kita mendapatkan distribusi frekuensi tunggal, gitu ya. Kita klik insert, gitu ya, di atas. Lalu kemudian ada pivot table. Lalu kita pilih range datanya, misalkan range datanya dari sini sampai bawah, ya, sampai bawah. Lalu klik OK. Lalu kita ketemu pivot table-nya. Ada field pivot table, ada filter, ada column, ada row, ada value, misalkan gitu ya. Lalu kemudian kita masukkan ID-nya ke value, gitu ya. Ada 100 data, ada 100N. Kita masukkan tahun lahir menjadi row. Gitu. Jadi tinggal akhirnya muncul data seperti ini, gitu ya. 90, 91, 92 menurut jumlah dari tahun kelahiran. Ini data tahun lahir yang disajikan dalam distribusi frekuensi tunggal, gitu ya. Kalau distribusi frekuensi tunggal, ini semuanya datanya dimasukkan satu persatu, gitu ya. Jadi tidak ada yang terlewat, gitu ya. Semuanya, setiap data dihitung satu, gitu ya. Setiap data baru dihitung satu. Beda kalau misalkan distribusi bergolong yang nantinya misalkan kurun 90 sampai 92 misalkan, atau 90 sampai 95, 96 sampai 2000, 2000 sampai 2005 misalkan seperti itu. Itu distribusi bergolong masuknya, gitu ya. Kalau distribusi tunggal biasanya ini dimasukkan semua. Gitu. Ini untuk mendapatkan data dari distribusi bergolong. Kita coba juga tadi menggunakan data yang lebih banyak, gitu ya. Yakni di sini ada data mengenai domisili, data pendidikan, gitu ya, data tahun lahir, dan jumlah pendapatan. Ini data domisili adalah data, masuknya data apa? Kalau data domisili? Nominal. Nominal. Nominal, Pak. Jadi ini data nominal, gitu ya. Kenapa nominal? Karena Semarang dan Bandung misalkan hanya nama saja, tidak menunjukkan jarak, tidak menunjukkan urutan. Meskipun Semarang dan Bandung pasti ada jaraknya ya, tapi tidak ada urutan, gitu ya. Apakah misalkan Semarang lebih tinggi daripada Bandung atau Bandung lebih tinggi daripada Jakarta? Tidak ada, gitu ya. Makanya ini adalah nominal. Ya. Meskipun di kodenya 3123123 ya, misalkan 1 itu Bandung, 2 itu Jakarta, 3 itu Semarang, ini tidak berarti bahwa Jakarta lebih bagus daripada Bandung karena nilainya 2, gitu ya. Begitupun Semarang tidak lebih tinggi daripada Jakarta jika meskipun nilainya 3. Jadi tidak bisa dijumlahkan di sini, gitu ya. Misalkan Bandung tambah Bandung jadi Jakarta, tidak bisa ya. Tidak bisa, karena ini adalah nominal. Coba di lanjut ya. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal ini menunjukkan urutan, gitu ya. Ini data pendidikan adalah data ordinal yang menunjukkan urutan. Urutan SD ya lebih tinggi daripada lebih rendah daripada SMP. SMP lebih rendah daripada SMA, atau SMA lebih tinggi daripada SMP. Gitu ya. S1 lebih tinggi daripada SMA.
S2 lebih tinggi daripada S1. Gitu ya. Menunjukkan urutan. Tapi tidak menunjukkan jarak gitu ya, tidak menunjukkan jarak yang tetap. SD ke SMP mungkin misalkan dalam hitungan tahun ada 6 tahun. SMP ke SMA hitungan tahunnya 3 tahun. SMP ke SMA SMA ke S1 3 tahun misalkan. S1 ke S2 berapa tahun tidak bisa ditentukan. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi yang jelas urutannya ada. Nah, makanya adalah datanya ordinal. Meskipun kodenya itu adalah angka seperti ini. Misalkan SD 1, SMP 2, SMA 3, S1 4, S2 5 misalkan ya. SD lebih tinggi memang betul gitu ya dengan SMP 1 2, tapi jarak dari 1 ke 2 tidak 1 gitu ya. Jarak dari SD ke SMP tidak 1 gitu ya. Tidak sama dengan jarak SMP ke SMA. SMP ke SMA jaraknya 3 tahun misalkan. Tidak sama dengan jarak SD ke SMP. Nah, makanya data ordinal ini data yang sebetulnya memiliki urutan tapi tidak memiliki jarak yang tetap. Oleh karenanya tidak bisa dikalkulasikan, tidak bisa diberikan operasi matematis. Misalkan SD ditambah SD menjadi SMP, nggak bisa. SMP tambah SMP menjadi SMA, nggak juga. Gitu ya. Jadi tidak bisa dihitung, tidak bisa dijumlah. Begitupun S1 tambah S1 jadi S2. Ya tinggal ambil, Anda misalkan lulus S1 terus ambil S1 lagi misalkan. Nggak akan jadi S2, tetap aja S1. Gitu ya. Itu adalah data ordinal. Nah, sekarang adalah kalau tahun lahir ini datanya interval, gitu ya, data interval. Karena menunjukkan urutan dan menunjukkan jarak. Namun tidak ada nol mutlak. Tidak ada nol mutlak dalam tahun gitu ya, tahun lahir gitu ya. Kecuali usia. Kalau usia ada nol mutlak. Nah, kalau tahun lahir sebetulnya pada dasarnya tidak ada gitu ya. Bukan tidak ada ya, tidak bisa ditentukan. Karena misalkan tahun 0 itu kan tahun 0 Masehi. Gitu ya, tahun 0 Masehi bukan tahun awal dunia gitu ya. Misalkan sekarang tahun hijriahnya kan 1440 gitu ya, 1441. Nah, gitu ya. Kalau di tahun hijriah, kalau tahun Masehi 2000. Jadi tidak ada nol mutlak gitu. Nolnya di mana tidak ada. Itu makanya ini adalah data interval. Tapi sama jarak tahun 2000 ke 2001, 2001 ke 2002 apa namanya itu menunjukkan jarak yang sama gitu ya. Sehingga bisa dikalkulasikan pada dasarnya. Tahun 2000 dengan 2000 tahun lagi misalkan ya 4000 tahun gitu ya. Tahun 4000. Betul gitu ya, tidak bisa dijumlahkan. Meskipun tidak akan dijumlahkan gitu ya. Nah, kemudian kalau jumlah pendapatan ini adalah data rasio. Kenapa data rasio? Karena pertama menunjukkan urutan gitu ya, bahwa 1 juta itu lebih kecil daripada 5 juta. 5 juta ini lebih besar daripada 3 juta. Menunjukkan urutan. Tapi tidak menunjukkan jarak menunjukkan jarak juga gitu ya, menunjukkan jarak 1 juta ke 2 juta jaraknya 1 juta gitu ya. Dari 2 juta ke 3 juta jaraknya 1 juta juga gitu ya. Jadi jumlah pendapatan ini selain menunjukkan urutan memiliki jarak yang tetap. Selain itu bisa saja jumlah pendapatan itu bisa memiliki nol mutlak gitu ya. Ada orang yang memang tidak punya pendapatan bisa saja gitu ya, memungkinkan sekali gitu ya. Nol gitu ya pendapatannya nol dan tidak bekerja misalkan pendapatannya. Jadi data ini adalah data rasio gitu. Kemudian kita akan membuat distribusi frekuensi tunggal dari data-data nominal, ordinal, dan interval ini. Kita mulai dari insert, lalu kemudian kita gunakan pivot table, kemudian
secara otomatis range-nya udah kebaca gitu ya dari sini sampai ke data terakhir, tinggal klik OK saja. Klik OK. Nah, lalu kemudian di pivot table fields-nya di pinggir kita sudah punya ID, domisili, kode tadi ya, kode domisili, lalu kemudian pendidikan, kode pendidikan, tahun lahir gitu ya. Misalkan ID ini sebagai hitungannya gitu ya. Misalkan domisili. Domisili ini misalkan kita ingin mendapatkan data berapa orang yang didomisili Bandung, Jakarta, dan Semarang. Kita masukkan domisili ini masuk ke row gitu ya. Row. Nah, kemudian di sini ada apa namanya itu? Kok ada Bandung, Jakarta, dan Semarang gitu ya. Ini data ini. Nah, Bandung, Jakarta, Semarang. Nah, pertanyaannya berapa orang Bandung, berapa orang Jakarta, berapa orang Semarang? Anda sebetulnya bisa memasukkan domisili ini ke field ini kayak gini, on of domisili. Jadi bentuk bisa seperti itu. Jadi kalau domisilinya dimasukkan ke kolom value atau juga ID-nya yang dimasukkan. Nanti kan sama ya, sama aja gitu ya. Misalkan count-nya ID aja ya, misalkan ID berapa orang gitu ya. Berapa individu yang di Bandung, di Jakarta, dan Semarang. Misalkan yang di Bandung ada 29 orang dari data kita ini, Jakarta ada 30 orang, dan Semarang ada 39 orang gitu ya. Semuanya ada 98 orang atau N-nya adalah 98. Kemudian misalkan kita mau cacah lagi di Bandung, Jakarta, Semarang gitu ya, berapa yang lulusan SMP, SMA, dan SD, SMP, SMA, S1, S2 atau kode pendidikan gitu ya. Misalkan kita masukkannya ke kolom. Nah, gitu ya. Kita masukkan ke kolom berapa orang yang S1, berapa orang yang S2, berapa orang yang SD, berapa orang yang SMA, SMP, dan selanjutnya gitu ya. Di Bandung ternyata misalkan di sini di data ini ada 5 orang yang S1, 5 orang S2, 4 orang SD, 5 orang SMA, 10 orang SMP gitu. Jadi ada 29 orang. Nah, seperti itu. Atau juga misalkan pendidikan ini masuknya ke field row gitu ya. Nah, bisa seperti ini gitu ya. Di Bandung ada 5 orang S1, 5 orang S2, 4 orang SD, SMA, SMP gitu. Di Jakarta dan sebagainya. Jakarta S1-nya 5 orang, S2-nya 9 orang, SD-nya 8 orang dan sebagainya. Jadi berdasarkan data-data di area row gitu ya. Bisa seperti itu gitu ya. Misalkan kita keluarkan dulu pendidikan, misalkan kita masukkannya adalah tahun lahir, menurut tahun lahir. Misalkan tahun lahirnya di row, misalkan berdasarkan kolom domisili. Nah, misalkan gitu ya. Atau misalkan kita hapus dulu karena ini distribusi tunggal gitu ya. Berapa orang yang tahun kelahirannya 90, 91, 92, 93, ternyata misalkan ini yang lahir tahun 90 ada 10 orang, yang lahir tahun 91 ada 11 orang, ada yang lahir 92 ada 6 orang. Gitu. Ini adalah distribusi frekuensi tunggal. Kemudian misalkan kita cacah lagi data ini, misalkan berdasarkan pendidikan. Nah, gitu ya. Yang lahir tahun 90, S1-nya 1 orang, S2-nya 2 orang, SD-nya 1 orang, SMA-nya 4 orang. Yang lahir 93 tidak ada yang S1, ada S2 1 orang, ya yang SD 1 orang, ada yang SMP 2 orang, dan jumlah seluruhnya ada 4 orang. Nah, seperti itu. Gitu. Misalkan kita juga ingin tahu bagaimana misalkan kondisi kondisi jumlah
pendapatan, misalkan jumlah pendapatan berdasarkan rata-rata pendapatan berdasarkan pendidikan. Misalkan row-nya pendidikan SD, S1, S2, SMA, lalu kemudian kita masukkan jumlah pendapatan ini, karena jumlah pendapatan ini adalah data rasio, jadi bisa dilakukan operasi matematik, gitu ya. Makanya jumlah pendapatan ini masukkan ke value. Nah, di sini. Misalkan jangan jumlah pendapatan gabungan, tapi rata-rata. Rata-rata kita klik panah di sini, klik, kemudian value field setting, klik, lalu kemudian ada average itu rata-rata, atau count itu hitung, average kita pakai average karena untuk mencari rata-rata jumlah pendapatan. Klik OK. Nah, kita dapatkan. Nah, di sini kita klik home dulu, lalu kemudian klik di sini numbernya currency ya, currency karena ini adalah terkait dengan mata uang, currency atau accounting ya. Katakanlah accounting aja ya. Accounting, lalu kemudian ya di gambar dolar ini kita ganti menjadi rupiah kan. Di sini nggak ada, adanya juga more accounting formats gitu ya. Klik di sini, lalu kemudian simbolnya di sini, di simbolnya kita cari rupiah. Nah, di sini misalkan rupiah Indonesia, oke. Nah, lalu kita temui jumlah bahwa S1 rata-rata pendapatannya ada 15 orang, rata-rata pendapatannya adalah 3.113 misalkan. 113.000. Yang S2 rata-rata pendapatannya adalah 3.300.000. SD rata-ratanya 3.800.000, SMA rata-ratanya 3.200.000 dan selanjutnya. Rata-rata keseluruhan dari total data ini bisa dilihat di sini ada 3.482 gitu ya, rata-rata semuanya 3.482. Nah, itu adalah cara menyajikan data menggunakan fitur pivot table dalam Excel gitu ya, Excel. Kita juga di sini bisa atur sebetulnya di pivot table tools-nya, kita atur desainnya misalkan jadi seperti ini, warnanya ganti, lalu kemudian bentuknya diganti gitu ya, misalkan row header-nya, ada banded rows-nya untuk menentukan, dan silakanlah Anda ini sendirilah di sini gitu ya. Selain itu gitu ya, selain pivot table ini, sebetulnya Anda bisa sajikan juga menjadi grafik gitu ya. Tapi nanti aja dulu ya. Ini untuk menyajikan sebuah data dengan teknik distribusi tunggal secara otomatis menggunakan Excel. Sudah dapat dimengerti mungkin ya? Kalau ini kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Gitu. Kita tuh sampai jam berapa ya? Setengah 4 ya? Sampai 15.30? Iya, Pak. 15.30 ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, selain distribusi tunggal tadi ya, ada juga distribusi frekuensi bergolong. Apa itu distribusi bergolong? Nah, sebelum ke sana kita berkenalan terlebih dahulu dengan istilah-istilah yang terkait dengan distribusi bergolong. Pertama ada
interval kelas gitu ya. Karena distribusi bergolong ini ada interval kelasnya gitu ya. Ada batas kelasnya. Lalu kemudian batas kelas itu ada batas atas, ada batas bawah, ada batas semu, ada batas nyata, ada lebar kelas, ada titik tengah gitu ya. Titik tengah itu untuk mencari setengah batas atas ditambah batas bawah. Lalu kemudian ada jumlah interval, ada jarak pengukuran R gitu ya. Data maksimal dan data dikurangi data minimal gitu ya. Nah ini seperti ini. Nah berbeda dengan tadi gitu ya, berbeda dengan tadi pas distribusi frekuensi tunggal. Kalau distribusi frekuensi bergolong ini ada intervalnya, gitu ya, ada intervalnya. Jadi tidak 65 saja, tidak seperti ini, tidak seperti ini saja, tapi ada intervalnya 65 sampai 67. 68 sampai 70, 71 sampai 73. Kita kenali dulu ya tabelnya. Pertama interval kelas gitu ya. Apa itu interval kelas? Nah, interval kelas itu yang ini nih. Nah, interval kelas ini adalah namanya interval kelas. Ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, gitu ya. Ini biasanya disebut kelas atau disebut sebagai interval atau I gitu ya biasanya. Jadi ini mungkin ada yang lain yang hanya menulisnya K gitu ya. Itu masing-masing kadang berbeda gitu ya. Ini namanya interval kelas. Kedua, ada batas kelas gitu ya, batas kelas atas itu adalah di sini nih, 67 ini batas atasnya, 65 sampai 67. Nah, 67-nya itu adalah batas atas. Batas kelas atas gitu ya. Nah, kemudian ada batas bawah. Nah, 65-nya ini adalah batas bawah, 68 batas bawah, 70 batas atas, 71 batas bawah, 73 batas atas gitu ya. Yang seperti ini namanya batas bawah dan yang ini adalah batas atas gitu ya. Kemudian ini ada batas, sebetulnya ini ada batas semu, ada batas nyata gitu ya. Sebetulnya misalkan 65 ya sampai 67 itu seolah-olah ini batas bawahnya, ini adalah batas atasnya. Tapi pada dasarnya sebetulnya ini juga adalah bagian dari data biasanya gitu ya. Jadi ini adalah sebut sebagai batas semu gitu ya. Apa yang batas nyatanya? Batas nyatanya yaitu seolah-olah kan di sini ada batasnya nih. Nah, kayak misalkan ini 65. Nah, ini 65 lalu kemudian 67 gitu ya. Lalu 67 ini 68 70 gitu ya. Nah kan ini interval pertama, ini interval kedua gitu ya. Seolah-olah batasnya ini gitu ya. 65, 67. Padahal sebetulnya di sini kan batasnya. Nah, ini disebut sebagai batas semu gitu ya. Nah, batas nyata itu adalah yang di sini. Gitu ya. Jadi batas batas nyata 67 dengan 68 berapa? Ya, ini sebetulnya 67 tambah 68 dibagi 2 kan? Nah, batasnya sama dengan 67,5. Nah, ini adalah batas nyata gitu ya. Jadi di sini itu ada 67,5 gitu ya. Di sini juga ada 70,5. Ada 73,5. Nah, itu adalah batas nyatanya. Begitupun di sini gitu ya, 67 dan selanjutnya. Nah, itu adalah batas semu dan batas nyata. Selanjutnya juga ada lebar kelas, gitu ya. Apa itu lebar kelas? Nah, lebar kelas yang ini. Ini disebut sebagai lebar kelas.
68, kan ini sebetulnya 68, 69, 70 ya. Berarti lebar kelasnya adalah 3. 68, 69, 70. Gitu ya. Ini 65, 66, 67. Berarti lebar kelasnya adalah 3. Gitu ya, 3 angka. Nah, ini lebar kelas ini bisa macam-macam. Ada 3, ada 4, misalkan ada 5, jarang lah ya sebenarnya. Tergantung datanya. Gitu ya. Kalau dalam tabel ini lebar kelasnya 3. Gitu ya, lebar kelasnya 3. 68, 69, 70. 7 hiji, 72, 73 dan seterusnya. Kemudian ada titik tengah. Kalau titik tengah itu adalah setengah kali batas atas tambah batas bawah semu sebetulnya ya di sini tuh. Jadi 65 setengah dikali 65 tambah 67 gitu ya. Jadi 66 titik tengahnya. Lanjut, kemudian ada jumlah interval. Nah, jumlah interval itu apa? Jumlah interval itu adalah jumlah dari daftar interval kelasnya. Ada 65, 67, 68, 70, nah gitu ya. Jadi jumlah interval itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Jadi 6. Jadi jumlah interval di sini itu ada 6 jumlah interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jumlah interval. Jumlah interval dalam tabel ini ada 6. Kemudian ada jarak pengukuran atau range ya. Range of measurement. Jarak pengukuran itu adalah data tertinggi terbesar gitu ya. Data terbesar maksimal, minimalnya dan dikurangi data minimal gitu ya, 65 misalkan gitu ya. Kalau di sini misalkan ini tuh paling tingginya adalah 82 misalkan. 82 dikurangi 65 sama dengan berapa nih? 15, 17 ya. Ini 17. Itu ya, 17 ya. 75, udah ketemu ya, 17. Range-nya ada 17. Nah, ini adalah istilah-istilah terkait distribusi bergolong. Sehingga nanti kita tentukan interval kelas, kita tahu interval kelas itu yang mana. Gitu ya. Kita tentukan batas atas atau batas bawah, kita tentukan titik tengah, kita tentukan jumlah interval, kita tahu yang mana. Yang namanya jumlah interval, yang mana. Kadang jumlah interval juga bisa disebut sebagai jumlah kelas gitu ya. Jumlah interval atau jumlah kelas. Interval juga kadang disebut kelas saja gitu ya. Kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Gitu. Jadi jumlah interval ini, yang ini batas kelas tuh yang ini ya, dan seterusnya kita harus tahu ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana menentukan jumlah interval kelas? Menentukan jumlah interval kelas biasanya memang langsung dalam psikologi, misalkan jumlah interval kelasnya kita tentukan 5. Misalkan 5 interval kelas dari 1 ke berapa? Misalkan dari 1 ke 10 misalkan ya, 10 dari 10 ke 20 misalkan ya. Dari 11 ya, dari 11 ke 20 misalkan, dari 21 ke 30 misalkan gitu ya. Lalu kemudian 31 ke ke 40, 41 ke 50 misalkan gitu ya. Jadi jumlah interval kelas bisa ditentukan langsung 1, 2, 3, 4, 5 misalkan gitu ya. Ya kita lihat saja misalkan datanya paling besarnya 50 misalkan, ya udah dibagi 5 kelas misalkan, atau jumlah paling tingginya 100, berarti misalkan tinggal dibagi 2 misalkan
lebar kelasnya 20, misalkan jumlah intervalnya apa namanya itu ada 5 misalkan. Bisa seperti itu, bisa langsung gitu ya. Anda tentukan 5 sampai 15 jumlah kelas. Agar kalau misalkan tadi di distribusi tunggal itu kan semuanya ya data itu dari misalkan dari 90 sampai tahun 2005 dimasukkan semua. 90, 91, 92, 93, 94 dan seterusnya sampai 2005 gitu ya. Nah, kalau misalkan datanya bisa masih bisa terhitung, itu apa namanya itu mudah kita tentukan ya. Mudah kita tentukan. Nah, sorry. Nah, tapi kalau ceritanya misalkan datanya sangat banyak sekali variasinya, kalau banyak variasinya, ya, oke nggak apa-apa. Variasinya banyak kan kita nggak bisa memasukkan semuanya, gitu ya. Seperti tadi apa namanya itu data pendapatan, gitu ya. Misalkan kita lihat dulu ya, yang tadi. Nah, misalkan data pendapatan. Oke. Misalkan bagaimana kita memasukkan jumlah pendapatan, dimasukkan ke row-nya. Nah, kan banyak gitu ya. Nah, terlalu banyak nih misalkan. Dan ini pasti misalkan satu orang satu gitu ya, ID. Nah, satu orang yang 1.300.000 satu orang, 1.351 satu orang, kan tidak praktis ya. Kita bisa secara langsung bagi misalkan ini kan ada 98 misalkan, bagi 5 misalkan bagi 5. Dari misalkan rentangnya bagi 5 berarti 98 bagi 5 berapa nih? 98 bagi 5. Sorry. 8 bagi 5. Ada 19 misalkan, 19,6 atau 20 data per 20 data misalkan. Per 20 data. Nah, di sini nih per 20 data misalkan. Jadi kelasnya misalkan 1.317 sampai 2.180. Nah, terus kemudian kelas yang kedua apa namanya itu? Kelas yang kedua 2.245 sampai 2.989. Tapi kan tidak ini ya, tidak jadi tidak rapih gitu ya, 1.317 sampai 2 juta ini. Jadi nominalnya tidak pas gitu ya. Nah, makanya menggunakan apa namanya itu cara gitu ya, menggunakan cara ditentukan gitu ya melalui aturan Sturges gitu ya. Menggunakan aturan Sturges. Bagaimana menentukan aturan Sturges ini? Aturan Sturges ini adalah rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Misalkan tadi kita punya 98 data ya, 98 data tadi gitu ya. Misalkan bagaimana menentukan jumlah kelasnya, jumlah intervalnya, yakni 1 ditambah 3,3 log 98 gitu ya. Atau 1 ditambah 6,57 jadi 7,57 ya, kita bulatkan jadi 8 sehingga jumlah intervalnya adalah 8 gitu. Jadi 8 interval 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. 8. Jadi misalkan dimulai dari nah ini kita tentukan interval kelasnya sudah kita tentukan, tinggal kita tentukan lebar kelasnya. Lebar kelasnya berapa sampai berapa? Misalkan dari 1.300.000 sampai berapa gitu ya, sampai berapa. Dan seterusnya misalkan. Nah,
Pertama kita sudah punya apa namanya itu jumlah interval kelasnya gitu ya, ada 8 jumlah interval kelas. Jadi kebayang ya jumlah interval kelas itu yang mana? Ada 8. Lalu kemudian kita tentukan lebar interval kelasnya. Lebar interval kelas itu adalah kita hitung dulu jarak pengukurannya, R-nya, gitu ya, R-nya, dan jumlah intervalnya. Gitu ya. Tadi jumlah interval kita udah punya, kita tahu 8 gitu ya. Tinggal jarak pengukurannya, range-nya. Range-nya kita tentukan terlebih dahulu gitu ya. Caranya, nah jarak interval ini biasanya notasinya I gitu ya, notasinya. Untuk mencari I itu kita cari R terlebih dahulu. R itu adalah range gitu ya, atau jarak pengukuran. Lalu kemudian jumlah intervalnya kita sudah tentukan tadi I berarti sama dengan titik-titik gitu ya, masih belum kita tentukan R-nya. Nah, terus dibagi 8. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kita cari R? Nah, kita kembali ke Excel ya. Kita balik lagi ke Excel. Nah, kemudian kita masukkan sheet ini. Tadi ya di Excel itu ada fitur analisis statistik gitu ya. Di kalau apa namanya itu, kalau cara yang konvensionalnya pakai filter ya, klik sort filter, lalu kemudian klik filter gitu ya, lalu kemudian kita sort dari paling kecil sampai paling besar gitu ya, atau sort smallest to largest gitu ya. Nah, jadi yang paling kecil sampai paling besar ya. Paling kecilnya 1.317.096 gitu ya. Lalu kemudian yang paling besarnya adalah 5.499.763. 5 juta berapa? 5.400.000, tinggal copy paste aja ya. Nah, 5 juta, nah seperti ini. Nah, paling kecilnya 1.317, paling besarnya 5.499 gitu ya. Jadi range-nya adalah 5.499 dikurangi 1.317, yakni range-nya adalah 4.182.667 gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan I-nya? I-nya sama dengan adalah I-nya sama dengan ini kan dibagi 8 gitu kan. 522.833, sehingga interval pertama, misalnya interval pertama adalah 317 sampai 317.000 sampai 317 ditambah ini kan, nah, gitu ya, sampai 1.839. Sama dengan misalkan kita masukkan 1.839 plus 1 gitu ya, sampai 1.418 plus yang ini kan gitu ya, ininya cara konvensional gitu. Jadi 1.317 interval pertama sampai 1.839, 1.839 sampai 2.362 gitu ya, dan selanjutnya ya, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan data interval itu bisa Anda lakukan seperti itu gitu ya. Nah, tapi selain dengan menggunakan sort small to largest misalkan, karena tidak memungkinkan misalkan nantinya bisa
karena biar datanya tidak acak-acakan misalkan ya, Anda langsung saja sebetulnya bisa menggunakan analisis di klik data gitu ya. Data, lalu kemudian di pinggir itu ada analisis itu, ada data analisis di sini nih. Di sebelah sini di paling di area ini nih. Ada klik data analysis, lalu kemudian klik descriptive statistik, lalu kemudian ininya ditentukan, kita masukkan ke sini, misalkan gitu ya. Sorry. Oke. Kemudian oke. Nah, ini nggak bisa nih, karena ini dulu ya, dimasukkan klik seperti ini, data analysis. Oke. Nah, wait. Kita batasi dulu ya. Nah, ini nih. Sampai sini. Seperti itu. Kopi nggak bisa ya. Kita pindahkan dulu aja. Kita delete dulu. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Klik data, lalu kemudian data analysis, lalu kemudian descriptive statistik. Oke. Loh, nggak bisa ya. Oh, ini yang dulu ditentukan. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Masih nggak bisa ya. Ini maksudnya. Oke. Oh, ini nih. Sip. Nah, akhirnya lalu kemudian muncul data yang seperti ini. Nah, ini karena ini kita counting, lalu pindahin dulu. Oke. Nah, di sini ya, misalkan ini nih, min-nya 3.400.000, lalu kemudian mediannya 3.502.000, ya. Nah, modusnya nggak bisa teridentifikasi karena setiap orang memiliki jumlah pendapatan yang berbeda, sehingga nggak ada modusnya gitu ya, masing-masing berbeda gitu ya. Standar deviasinya 1.700. Nah, kita lihat, nah ini minimumnya 1.300.000, maksimumnya 5.499.000 gitu ya. Untuk menentukan range-nya adalah sama dengan ini dikurangi ini gitu ya. 4.182.667 gitu. Kalau kita balik lagi ke sini misalkan tadi ya kita dapatkan nilainya 4.184,182 sekian dibagi jumlah intervalnya tuh 8 gitu ya. Nah, baru dimasukkan dari mulai 1.300.000 berapa gitu ya, 300 berapa sampai ditambah dengan hasil dari range-nya. Seperti itu ya. Sampai sini Anda bisa mengaplikasikannya, gitu ya. Saya harap
Anda terus coba-coba aja dengan data yang Anda miliki di rumah gitu ya, yang kemarin saya tugaskan tugasnya. Jadi apa namanya itu Anda analisis pakai datanya, ulik-ulik gitu ya, datanya dibagaimanakan gitu ya di rumah, silakan dipraktekkan gitu ya. Karena ini statistik ini adalah mata kuliah yang praktek gitu ya. Jadi Anda harus praktek di rumah gitu ya. Selama 3 SKS di rumah pun gitu ya. Silakan Anda ini ya, Anda aplikasikan di rumah. Bapak, Ya. Bapak izin bertanya, Ya. untuk yang Excel yang tidak ada data analisisnya, bagaimana caranya? Oh, Tadi Bapak kalau di Excel-nya nggak ada menjelaskan. data analisis, Anda bisa klik file atau misalkan di ininya aja di apa? Di data gitu ya. Look, kemudian di tab belum pindah ya. Nah, ini nih Anda lihat data di data, kemudian klik kanan di datanya, kemudian klik customize the ribbon gitu ya. Customize the ribbon, kemudian masuk ke add-ins gitu ya. Nah, klik manage, di sini ada manage gitu ya. Biasanya di manage ini ada analisis tool pack gitu ya. Analisis tool pack. Nah, Anda klik analisis tool pack lalu klik go gitu. Karena di sini udah nggak ada karena udah masuk ke add-in saya gitu ya. Kalau Anda belum ada misalkan klik manage, di sana ada analisis tool pack terus go. Klik terus kemudian oke. Itu ininya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Selanjutnya gitu ya, selanjutnya setelah menggunakan interval kelas, setelah ditentukan interval kelas, lalu kemudian tinggal Anda membuat kualifikasinya gitu ya. Kalau misalkan di sini sih bisa Anda tadi ya, bahwa misalkan interval kelasnya Anda sudah tentukan, misalkan katakanlah, lalu kemudian tadi itu gimana ya? Nah, ini nih ya, kita ini dulu sama dengan ini paling besar, kemudian di bawahnya ini paling besar, tadi paling kecil. Nah, ini ya, range-nya adalah R sama dengan gitu ya, R sama dengan 5.499 dikurangi 1.317 atau 4.182 sama dengan, kemudian kita cari I sama dengan gitu ya. Kita ini dulu. Nah, I sama dengan range dibagi tadi ya, jumlah intervalnya 8 bagi 8 sama dengan 522.833 misalkan gitu ya. Kemudian sama dengan kita gunakan interval pertama, interval kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 karena ada 8 interval ya. Sama dengan masukkan 1.317 plus 522.000. Di 1.317 dulu ya. Sampai misalkan sampai 317 ditambah 522.000 gitu ya, 1 juta sampai 1.839. Belum di ini ya, belum di share ya. Nah, ini nih kayak gini. Kayak tadi ya, sudah kayaknya Anda udah paham mungkin ya menggunakan tadi.
Kadang saya bingung ya, apa namanya tuh, kalau share screen itu karena pindah ke Excel, pindah ke ini, kalau nanti ada SPSS, pindah ke SPSS. Nanti kalau misalkan saya menjelaskan tapi belum pindah, kasih tahu ya, jangan diem aja. Jadi nanti jadi Anda bingung, saya ngomong apa gitu ya, ternyata nggak tahu gitu ya. Nah ini seperti ini. Ini intervalnya 8 gitu ya, kan jumlah intervalnya adalah 8. Nah, kemudian ini range-nya seolah ini pakai ini aja, pakai strip lah katakanlah gitu. Sama dengan 317 ditambah I-nya kan. Nah, jadi 1.800.000. Nah, ini sama dengan ini ditambah 1 aja ya. Sama dengan sorry. Ini di bawah langsung. Nah, gitu. 1.839 930 sampai ini ditambah ini gitu ya. Itu aja terus itu ya. Ini sama dengan plus 1. Kalau ini ditambah I-nya. Kemudian ini plus 1 ya, sama dengan ini ditambah I. Kemudian ini plus 1 ini ditambah I. Nah, gitu ya. Plus 1 gitu. Dengan ini ditambah ya, kemudian ini terakhir plus 1 sampai ini ditambah I-nya gitu. Nah, jadi pas gitu ya. Ini paling tingginya 5.499,763. Ini batas atas semuanya adalah 5.499.770 gitu ya. Tinggal kita menentukan berapa frekuensinya gitu ya, frekuensinya. Kita bisa cari sebetulnya dengan formula seperti ini gitu ya. Misalkan katakanlah yang 1.317 sampai 1.839. Misalkan sama dengan dulu ya. Lalu kemudian pilih count if. Nah, ada count if gitu ya. Dalam range ini gitu ya. Dengan kriteria lebih kecil dari misalkan lebih kecil dari 18.929,38. Kriteria kriterianya ini kurang dari gitu ya. Loh, penuh. Kriterianya ini lebih dari 1 juta. Nggak bisa ya pakai formula itu. Jadi Anda bisa hitung secara langsung, misalkan ini di bawah 839. Nah ini misalkan di sini ada count-nya 7 gitu ya. Ada 7. Lalu kemudian 840 sampai 2362 misalkan seperti itu. Bisa seperti itu, bisa juga
pakai apa namanya itu, pakai VLOOKUP sih, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya kalau itu. Tapi yang jelas bisa Anda gunakan misalkan ini. Kalau ada yang lebih lebih ini lagi gitu ya. Misalkan kita ini saja, kita kriteriakan saja if, misalkan if sama dengan ini lebih kecil daripada lebih kecil dari 1.839 misalkan, 9.929 ya. Maka kodenya ya, kodenya 1 ya, kodenya 1. Kalau enggak, jika apa namanya itu, jika if ya, if ini if ya, ini lebih besar lebih kita mulai dari sini, lebih besar saja, lebih besar daripada lebih kecil daripada yang kedua nih, 362 misalkan, 362 763 misalkan. Lalu kita kodenya 2 misalkan. Gitu ya. Lalu selanjutnya terus saja if else-nya misalkan 3 lah gitu ya. 3. Ya, nah gitu ya. Jadi apa namanya itu, yang ini kualifikasinya yang kelas yang pertama gitu ya. Lalu kita drag sampai bawah gitu ya. Nah, ini kualifikasi yang pertama gitu ya. Lalu kemudian ini kualifikasi kelas yang kedua. Yang kedua gitu ya. Nah, lalu apa namanya itu, ini kode terus Anda bisa menggunakan pivot table yang tadi gitu ya, pivot table yang tadi, insert pivot table. Oke, misalkan berapa nih yang 1, berapa yang 2 gitu ya. Nah, ini gitu ya, misalkan yang satu kita nanti tinggal konversi 1 juta, yang satu itu 1.300.000 sampai 1.800.000, yang kedua itu adalah misalkan 1.800.000 sampai 2.300.000. Nah, konnya ini seperti ini. Jadi dimasukkan menjadi distribusi tunggal, padahal ini adalah distribusi bergolong gitu. Itu paham ya, mungkin ininya nanti Anda bisa coba-coba saja di rumah lah ya, apa namanya itu, bagaimana mengolah datanya, karena kalau mengolah data itu skill sih sebetulnya kalau mengolah data. Jadi banyak variasi bagaimana caranya mengolah data, tidak harus berbentuk seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin ada yang lebih praktis mungkin gitu ya, atau mungkin misalkan ada itu lebih baik manual saja, silakan gitu ya. Yang jelas ini tuh cara mengolah data ini adalah sebuah skill yang harus Anda miliki gitu ya dalam pengolahan data, sehingga minimal untuk menggunakan distribusi interval gitu ya, distribusi tunggal maupun distribusi bergolong, Anda bisa prakteknya secara langsung. Seperti itu. Ya, misalkan Anda tinggal diteruskan saja, misalkan jika ini if lagi jika yang ini itu lebih kecil daripada 22885 misalkan 2885
598,7575 misalkan, maka salah. X gitu ya. Ini 2, kalau tidak misalkan if lagi, if sama dengan G adalah 3, jika tidak if lagi gitu ya, if lagi if lagi ini lebih kecil daripada 3408 ya, 3408 432, maka kodenya 4 misalkan, kodenya 4, kalau enggak 5 misalkan gitu ya. Nah, gitu ya, terus gitu ya. Jadi nanti kode 1, kode 2, kode 3 ini masih rentang 2. Nah, ini udah ini salah nih. Harusnya ini. Nah, gitu. 4, kalau enggak 5 gitu ya. Nah, gitu ya. Berapa yang kualifikasi 1? Nah, nanti tinggal diubah saja data di pivot table-nya yang ini misalkan. Tadi ya, jadi datanya ini, yang ini berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, yang keempat berapa, yang kelas interval 5, kelas interval 6, kelas interval 7, kelas interval 8 itu berapa gitu ya. Jadi begitu cara dasarnya gitu ya. Anda boleh ngulik sendiri lagi gitu ya gimana caranya, terutama dalam Excel. Mungkin sekarang belum bisa, nanti sedikit demi sedikit lah belajar belajar bagaimana mengolah data dengan Excel gitu ya. Karena ini penting dan dan semestinya mempermudah kita gitu ya, meskipun dengan belajarnya agak sulit gitu ya, tapi pada akhirnya nanti ketika Anda paham jauh lebih memudahkan Anda daripada harus mengolah data satu persatu gitu ya. Apalagi nanti kalau skripsi Anda mengolah data ratusan gitu ya, bahkan sampai 1000 misalkan, jadi tidak kesulitan lagi. Berapa orang yang SMP, berapa orang yang SMA, Anda langsung mudah menggunakan gitu ya, mudah mengolahnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan Anda penelitiannya deskriptif gitu. Selain itu gitu ya, misalkan selain itu selanjutnya selain sudah bisa membuat lebar atau interval kelas gitu ya, Anda juga dalam statistik frekuensi ini Anda bisa mengolahnya menjadi sajikan datanya menjadi grafik gitu ya. Jadi penyajian data itu bisa menggunakan tabel frekuensi tadi, atau juga bisa menggunakan grafik gitu ya. Grafik ini banyak gitu ya. Salah satunya adalah histogram, pie chart, ada scatter dan selainnya, ada polygon, ada OGIF dan sebagainya gitu ya. Tapi yang paling sering digunakan adalah satu histogram, yang kedua pie chart, yang ketiga scatter gitu ya. Dan ini adalah cara menyajikan data gitu. Bagaimana aplikasinya menyajikan data? Mudah saja sebetulnya. Misalkan kita gunakan pivot table, insert pivot table, lalu kemudian kita range-nya katakanlah ya oke saja gitu ya. Apa nih? Oh, udah ada. Sorry. Nah, ini nih di pivot table yang ini bukan. Nah, ini nih pivot table yang ini. Misalkan
Anda ingin melihat tabel, sorry, ini keluarin dulu gitu ya. Nah ini S1, S2, S3, S1, S2, SD, SMP, SMA, sorry, SD. Nah kemudian ingin menyajikannya dalam tabel misalkan. Nah, Anda tinggal blok di sini, kemudian Anda klik recommended charts gitu ya. Nah, klik recommended chart. Nah, kemudian Anda katakanlah misalkan pakai tabel batang, klik pakai kolom atau pakai yang bar gitu ya. Kolom saja misalkan. Nah, ini. Nah, jadi udah langsung keluar gitu ya. Jadi pendidikan S1 ada 15 orang, S2 dan sebagainya. Jadi tinggal klik gitu ya. Kalau misalkan Anda ingin SD, SMP, SMA saja misalkan. Oke. Nah, tinggal gini gitu ya. Jadi SD, SMP, SMA aja. Jadi Anda bisa pakai filter ini. Gitu ya. Ini kalau misalkan menggunakan tabel chart gitu ya, kolom. Anda misalkan ganti dengan pie gitu ya. Nah, gini. Nah, pie. Nah, ini warna ini S1, S2, SD, SMP, SMA gitu ya. Atau misalkan Anda tinggal memasukkan berapa persen. Nah, ini berapa persen? SD 20%, misalkan S2 22%, SMA 16%, SMP 27%. Nah, gitu ya menggunakan. Jadi tinggal klik saja gitu ya. Klik tinggal blok lalu kemudian apa namanya itu klik ininya apa recommended chart-nya gitu ya. Kita blok lalu kemudian nah recommended chart atau langsung menggunakan scatter katakanlah gitu ya. Oh, sorry. Nggak bisa pakai ini. Nah, pakai ini misalkan pakai line yang SD segini, yang ini S2 segini, SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi misalkan SMP itu lebih tinggi daripada SMA, SD, S1, S2. Jadi apa namanya itu menyajikan data dalam bentuk grafik, tentunya Anda apa namanya itu bisa dengan mudah gitu ya. Kalau misalkan sudah menggunakan apa namanya itu pivot table yang tadi gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Terakhir, silakan cari data sebanyak 100 data ya. 100 data, bisa data kemarin kan Anda punya data nih. Kalau misalkan mana data yang bisa Anda olah menjadi distribusi tunggal dan bergolong gitu ya. Nah, Anda pilih lalu tambah sebanyak sampai 100 data gitu ya. Jadi atau misalkan Anda cari lagi silakan 100 data yang Anda bisa cari. Misalkan data nilai IPA misalkan atau data nilai matematika 100 data ya. Nah, kemudian Anda olah data dalam bentuk distribusi tunggal dan distribusi bergolong. Nah, misalkan Anda Anda lakukan distribusi tunggalnya pakai pivot table silakan gitu ya. Lalu kemudian Anda pakai menggunakan distribusi bergolong dengan langkah-langkah yang tadi gitu ya. Langkah-langkah pertama tentukan jumlah interval, tentukan range gitu ya. Lalu kemudian tentukan lebarnya, lebar interval gitu ya. Menggunakan data distribusi tunggal dan distribusi bergolong gitu ya. Lalu kemudian Anda sajikan data yang tadi itu dalam bentuk tabel dan grafik. Anda gunakan tabelnya dan juga ini dan ya, dan bukan atau. Jadi tabel ada, grafik ada gitu ya. Grafiknya silakan mau histogram, mau grafik batang, mau ini apa namanya itu pie chart, mau scatter silakan lah gitu ya. Semenarik mungkin.
Anda sajikan. Kalau misalkan Anda bisa lebih dari 100 data yang bisa Anda perlihatkan gitu ya, misalkan sekali ambil data tuh nggak cuma satu variabel, tapi banyak variabel. Misalkan ada data nilai, ada data laki perempuan, ada data apa namanya tuh usia misalkan. Silakan gitu ya. Anda cari gitu ya, tapi minimal 100 data, lalu kemudian gunakan pengolahan data menggunakan apa ya, menggunakan tadi ya aplikasi Excel gitu ya, pakai pivot table, lalu kemudian sajikan, dan datanya jangan lupa ya, datanya itu disajikan dalam dipisah, jangan di Excel-nya gitu ya, jangan di Excel-nya, tapi eh, apa ya, dipindahkan ke Microsoft Word gitu ya, lalu kemudian dijadikan PDF ya, jadikan PDF.